Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ya, UTS-nya gimana? Lancar? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Oke. Sebentar ya, sebentar. Oke, kita mulai ya. Setelah UTS ini, kita melanjutkan siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi yang pertama kan kita sudah kerjakan untuk perusahaan jasa. Dari transaksi di jurnal, kemudian posting ke buku besar, kemudian bikin neraca saldo. Nah, siklus berikutnya adalah kita bikin AJP, ayat jurnal penyesuaian ya. Kemudian neraca lajur, bagi yang pernah belajar di SMA-nya mungkin tahu. Nah, terus gini, untuk manajemen pengantar akuntansi itu memang dia teori dan praktek ya. Tapi kalau untuk D3 biasanya dia pengantar akuntansi satunya dia di semester 1, di semester 2-nya dia ada prakteknya. Jadi dengan materi yang kemarin pakai aplikasi Android ya, kalau di manajemen kan kita tidak ini ke situ ya, istilahnya pengantar satunya yang pengantar satu. Tapi kalau di fakultas lain dia ada prakteknya, ada khusus satu semester itu praktek. Tapi buat pengetahuan tidak apa-apa. Dan apapun alatnya ya, mau itu Accurate, mau itu Jurnal ID, kan banyak kan di YouTube iklan-iklan aplikasi Jurnal ID dan banyak komentar-komentar yang apa ya, opininya bagus, lancar segala macam. Sebenarnya semua itu tetap balik lagi ke kemampuan teorinya dalam menjurnal. Anda mau pakai aplikasi apapun, kalau Anda tidak tahu posisinya debit itu di sebelah klik atau off ya. Oke, itu tetap tidak akan bisa dipakai. Ya, jadi poinnya adalah harus bisa membuat jurnal penempatannya sesuai dengan aturannya, debit di mana, kredit di mana, untuk akun-akun harta, utang, modal, beban, dan pendapatan. Nah, sekarang saya share materinya untuk yang siklus selanjutnya. Untuk ujian kemarin gimana? Gampang nggak? Ujian kemarin gampang nggak? Sebentar ya. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Nah, aduh. Oke, ini kalau ketemu
kuliah offline ya, saya biasanya mulai dari awal sampai dengan nih nomor 7. Di nomor 7 ya. Karena biar urut. Nah, jadi ini kita mulai lagi dari awal, baru kalau bisa sampai yang ke-6 ya, alhamdulillah ya, dengan waktu yang singkat ini. Jadi saya minta dibantu yang cepat. Kita mulai lagi dari yang pertama, dari identifikasi, kemudian bikin jurnal. Di sini ada transaksinya, kita bikin jurnal, kita posting, kemudian kita bikin raja saldo, terus kita melangkah ke yang kelima. Oke. Ini kan dia usahanya jasa bengkel ya. Yang pertama. Minta tolong yang pertama jurnalnya bagaimana ininya, bunyinya? Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan, Halo? Bu. Oke, nomor 1. Kelihatan, Bu. 10 Oktober. Jurnalnya apa? Kas pada modal. Oke, kas pada modal. Terus kemudian ini ya, apa namanya, sebenarnya jurnal itu yang kreditnya itu dia selalu melangkah 1 tab ke depan. Oke, kemarin saya nggak ituin ke situ, jadi dia tidak lurus ya. Dia seperti ini. Oke, sebesar berapa? Yang lain suaranya mana? 50.000. 50 juta, Bu. 50 juta, Bu. 50 juta, Bu. Oke, jurnal berikutnya. Tanggal 2. Kas pada peralatan. Jurnalnya apa bunyinya? Kan kemarin ujian bisa. Peralatan pada kas, Bu. Peralatan bengkel. Hah? Pada kas? Yang lain. Yang usaha, Bu. Apa? usaha. Oke. Peralatan bengkel pada utang usaha. Kemudian tanggal berikutnya jurnalnya. Beban sewa kios pada kas. Beban sewa kios. Nah, ini ya sudah, saya coba lanjutkan aja dulu. Beban sewa kios pada kas. Terus jurnal berikutnya. Jurnal berikutnya. Halo, tanggal 10. Pada kas bukan, Bu. Apa? Kas pada pendapatan. Tanggal 10. Perlengkapan bengkel. Perlengkapan bengkel. Pada kas. Pajak kas. Oke. Perlengkapan bengkel pada kas nilainya 5 juta. Oke, berikutnya tanggal 15. Kas pada pendapatan jasa. Ada pendapatan jasa. Eh, 3 juta. Oke, tanggal 20. Tanggal 20 ini. Beban gaji pada kas. Beban Tanggal 20. Dan air pada kas. Dan air. Oke, nilainya 1 juta. Jurnal berikutnya. Jurnal tanggal 25. Beban gaji pada kas. Nilainya 2.500.000. Tanggal berikutnya 30.
Prive pada kas ya, Bu. Price pada Ya. kas. Prive pada kas. Biasakan ya, setiap jurnal itu ada keterangannya. Sininya ya, seperti yang saya sudah kirim-kirim sebelum-sebelumnya. Ini kita ngambil cepatnya saja. Karena kita akan menyelesaikan siklus yang berikutnya dengan dalam satu waktu. Kalau diputus-putus takutnya malah lupa. Sebentar. Itu udah balance ya. Oke. Kemudian kalau sudah kita kemana step berikutnya untuk siklus akuntansi? Buku besar. Bikin buku besar. Oke, kita hitung dulu ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, kemudian 7, 8, 9. Nah, ada 9 ya, ada 9 apa namanya buku besar yang akan kita buat. Ini kas. Habis kas apa? Modal. Modal. Habis modal? Perlengkapan bengkel. Peralatan bengkel. Bengkel. Kemudian habis peralatan bengkel? Beban Sewa kios. Usaha. Habis Utang itu? usaha juga. Perlengkapan bengkel. Perlengkapan bengkel. Habis itu? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Terus? Beban Beban listrik listrik, dan air. Beban listrik dan air. Listrik dan air. Tolong di unmute yang itu. Kemudian terakhir price ya. Iya, Bu. No. Oke, price. Jangan lupa nanti di tengah nih ya. Ini kan sisi debit, ini sisi kredit ya. Oke, biar cepat aja. Nanti tanggalnya diituin sendiri. Oke, kas berarti kan debit ya 50 juta. Kemudian modalnya 50 juta. Oke, peralatan di debit ya sesuai dengan di sininya 15. Kemudian kreditnya adalah utang usaha nggak ada ya? Utang usaha kita nggak. Ini harusnya keempat berarti ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10. Ada 10, satunya utang usaha. Oke. Kita masukkan utang usaha. Kemudian
Beban sewa kios di sini di debit 12, kemudian kas ya di sini. Nah, ini kemudian perlengkapan bengkel. Kalau udah biasa sih nggak di apa namanya di checklist sih nggak apa-apa ya. Tapi saran saya di checklist. Ini saya nggak ituin karena saya pengen cepat. Kemudian ini kasnya bertambah ke sini. Kemudian ini pendapatan jasa ke sini. Kemudian beban listrik ke sini. Kasnya berkurang sini. Beban gaji belum ada ya. Beban gaji. Beban gaji ini kemudian berkurang kasnya sebesar ini. Kemudian price. Di layar monitor, di layar Zoom-nya teman-teman muncul kan ininya apa kursor-kursornya kemana-kemana? Kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Iya. Oke. Kita sudah posting semua. Di sini sih ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Nah, untuk cepatnya kita jumlah yang ini aja dulu. Kas. Sebentar, biar nggak sempit. Nah, oke, kita jumlah di sisi debitnya berapa. Sebelahnya juga. Nah, kemudian kita cari tahu saldonya. Didapat dari ini dikurangi ini. Berarti saldo kas 29. Nah, sekarang kita masukkan ke neraca saldo yang kemarin. Di sini ada nomor akun ya. Nomor akun itu dalam akuntansi itu penting untuk mengidentifikasi urutan yang selain urutan yang sebenarnya, berikut juga untuk penomoran seperti beban. Beban itu kan banyak ya. Jadi biar ketahuan, oh untuk beban itu nomornya berapa. Sorry, bukan berapa, tapi sampai nomor berapa. Nah, dalam akuntansi, penomoran akun itu mengacu pada isi dari laporan keuangan neraca dan laba rugi. Ingat ya, kalau berdasarkan PSAK, laporan keuangan itu ada 5. Teman-teman bisa lihat di laporan BEI yang nanti kalau udah semester lanjut skripsi ya, nanti ngedownload ada neraca, laba rugi, perubahan modal, kemudian catatan atas laporan keuangan. Itu ada 5. Tapi dalam siklus akuntansi itu ada 2. Nah, dari 2 ini dari 2 laporan keuangan ini, yaitu neraca dan laba rugi, itu setiap akun-akunnya itu ada nomornya. Memang sudah aturannya itu ada nomornya ya. Nah, untuk 2 laporan keuangan ini itu hanya mengandung 6 akun ya, 6 akun yang kemudian dia ada turunan-turunannya. Oke, dalam akuntansi untuk harta itu nomor 1 ya. Ingat nomor 1, makanya dia paling atas. Jadi nggak bisa ketika ditanya harta itu apa. Oke, mobil. Nah, tapi kalau dalam laporan keuangan mobil itu ada di bawahnya lagi. Karena harta itu banyak. Tapi yang poinnya harta nomor 1. Nomor 2 itu adalah utang ya. Nomor 3 itu adalah modal. Nomor
4 itu adalah pendapatan. Nanti kalau teman-teman kemarin tuh buka yang aplikasi Android laporan keuangan kemarin, coba lihat sama tidak utang itu nomornya 2 apa bukan, modal itu nomornya 3 atau bukan. Nah, cuman secara umum nomor 1 itu harta, utang itu 2, modal itu 3, pendapatan itu 4. Kemudian beban itu 5. Ya. Kemudian price itu 6. Walaupun dia ada yang sampai dengan 7 ya. Nah, baru dari nomor 1 ini dia berkembang 1.1, 1.2 itu ya. Tapi depannya 1. Nah, sekarang kita pindahkan, kita masukin nomornya juga. Paling atas apa? Paling atas ini apa nih? Modal. Paling atas ini, Neng. Ya kan? Kas. Kas. Kemudian kedua ini. Kemudian ketiga ini. Nah, kemudian keempat ini. Kemudian kelima ini. Nah, kalau kita nomorin, anggap aja kas itu 111 strip 01. 11102, 11103, 11104. Nah, untuk satu belakangnya mau 10 itu terserah teman-teman. Tapi angka depannya itu adalah 1. Untuk harta itu 1. Kemudian utang 2. Misalnya nih 2001. Sedangkan modal tadi nomor berapa? Di akuntansi? Modal nomor 3. Berarti 3001. Kalau utangnya banyak, 2001, 2002, 2003, misalnya nih, utang usaha, utang bank, utang leasing, utang lain-lain, utang pajak misal ya. Nomornya tinggal manjangin sendiri. Kemudian yang keempat itu pendapatan. Dia 4 nomornya ya, 4.000 misalnya. Kemudian berikutnya apa lagi? Beban. Bebannya kan ada beberapa tuh tadi. Beban kios, kemudian beban listrik, kemudian beban gaji. Ya. Nah, price itu biasanya dia ada di setelah modal ya, tapi nggak tentu. Kita bisa taruh di bawah juga nggak apa-apa. Karena price itu berlaku untuk perusahaan yang kecil. Kalau perusahaan besar itu nggak ada price itu nggak ada. Karena harus bisa membedakan antara urusan pribadi sama urusan usaha. Oke, nomor beban itu adalah nomor 5. Kita isi nomor 5, 5001, 5000. Kalau nggak dikasih di soal nomornya ya, Anda boleh ngarang, yang penting urutannya harus disesuaikan. Harta nomor 1. Oke, kemudian ini 6. Misalnya 6.000. Nah. Oke, ini udah nomor-nomornya. Sekarang tinggal angkanya. Kas, kan ini ya. Kemudian peralatan. Peralatan tadi ini. Kemudian perlengkapan. Ini. Kemudian utang usaha. Ini. Kemudian modal. Kemudian pendapatan jasa. Ini. Beban sewa. Ini. Beban listrik. Ini. Beban gaji. Ini. Kemudian price. Ini. Oke. Sekarang kita jumlah. Harusnya sih balance. Harusnya balance ya. Sama ya.
Sama nggak? Sama nggak Sama, jumlahnya? Oke. Tahu, Bu. Nah, nih berarti kan kita udah ke sini. Kita udah ke sini. Kita akan melangkah ke sini. Nah, di sini kenapa sih diperlukan air jurnal penyesuaian? Nah, di sini kan ada nih di dalam kurungnya ya. Jurnal penyesuaian digunakan untuk proses saldo akun tertentu agar mencerminkan jumlah sebenarnya sebelum ke proses selanjutnya. Ya. Jumlah sebenarnya itu, aduh 10 menit lagi ya. Terus kita bisa sambung lagi kan? Saya bikin akun lagi nanti ya. Iya, Bu. Oke. Jumlah sebenarnya itu yang akan kita sesuaikan itu adalah ini nih, ya. Peralatan. Peralatan itu yang namanya barang itu kan pasti nilainya turun ya, atau dalam akuntansinya menyusut. Dalam akuntansinya menyusut, kalau dalam kita kehidupan sehari-hari sederhananya harganya turun, nilainya menurun. Oke, nah jadi yang kayak ini karena kenapa kita harus keluar bikin dia menyusut? Lah kan nggak mungkin. Ini kan bulannya, ingat ini transaksi bulan Oktober, ya kan bulan Oktober. Berarti ketika memasuki bulan November nanti nggak mungkin dong harga peralatan ini masih sama 15 juta, lawang kita beli aja di online nih barang, terus kita nggak cocok, terus kita jual, kan nggak mungkin harganya sama ya, pasti turun kan? Apalagi ini. Jadi akun-akun salah satunya adalah peralatan inilah yang akan kita sesuaikan saldo sebenarnya, nilai sebenarnya, nggak mungkin dia 15 juta terus. Sama ini nih, perlengkapan. Perlengkapan 5 juta. Masa iya sih sampai dengan akhir bulan masih ada segitu? Kan dipakai barangnya kan? Nah, jadi ini kan karena jatuhnya harta ya. Ini jatuhnya harta. Jadi mau nggak mau harta ini harus kita laporkan sesuai dengan realnya, sesuai dengan kenyataannya. Oke. Kemudian berikutnya sama ini beban sewa kios. Beban sewa kios. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada angka kata-kata untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Kalau untuk 1 tahun dalam akuntansi, kita nggak bisa akuin dia sebagai beban sewa full di bulan Oktober. Di bulan Oktober beban sewa 12 juta. Secara akuntansi dia tidak begitu. Apalagi ini diketahui untuk 1 tahun. Tapi kita harus distribusikan sampai dengan 12 bulan ke depan. Nah, jadi untuk bulan Oktober sewanya hanya sebesar bulan Oktober aja. Kenapa bisa begitu, Ibu? Karena dia akan berpengaruh ke laba rugi. Kemarin masih ingat nggak laba rugi? Kita bisa tahu kita dapat laba itu dari mana? Udah pernah diinfo kan? Dari mana rumusnya? Pendapatan dikurangi beban. Nah, kenapa sih harus repot-repot dipukul rata selama 12 bulan? Karena begini, saya investasi di sini, saya diajak teman usaha di bengkel ini. Saya naruh duit, saya berharap saya dapat untung. Ternyata rugi. Pas saya lihat biaya-biaya yang tertera itu ternyata dia ruginya misalnya 10 juta. Dia ruginya 10 juta. Pas saya lihat biaya-biayanya ternyata sewa kios itu selama 1 tahun dimasukkan 12 juta untuk pendapatan selama Oktober. Kan nggak bisa dong, makanya rugi. Harusnya sewanya tidak sebesar itu. Nah, jatuhnya kalau sudah ada angka kata-kata untuk 1 tahun, maka akun di sini itu bukan beban sewa. Tapi sewa dibayar di muka.
Sewa dibayar di muka, dia bukan beban usaha, beban sewa. Jadi di sini sewa dibayar di muka itu dia masuk kategori harta ya. Dia masuk kategori harta, bukan masuk beban. Kenapa bisa harta? Karena kalau sewanya batal, terus kita minta uangnya kembali. Ternyata sama pemilik rumah, pemilik kios dikembalikan sebesar 1 juta, yang lainnya hangus. Nah, 1 juta itu kan duit ya. Mau berapapun yang kita dapat, poinnya adalah duit. Ada uang masuk gitu loh. Ada uang masuk. Berarti nggak bisa dong kita langsung akuin sebagai beban 1 tahun. Kita akuin dulu sebagai sewa. Karena takutnya di 2 bulan ke depan kita batal nyewanya atau kita nggak jadi terusin, terus uangnya dikembalikan walaupun cuma 500 perak. Itu kenapa dia bisa diakuin sebagai harta. 04 berarti kan di sini. Nah, sewa dibayar di muka sebesar 12 juta. Maka kasnya pun ini akan hilang dia. Ini akan hilang. Kemudian ini dihapus. Tuh. Nanti dia akan balance kok. Sebentar. Pendapatan jasa itu Oke, nanti diperbaikin ya. Oke, nah. Jadi, yang akan kita sesuaikan, yang akan kita bikin ayat jurnal penyesuaiannya itu adalah ini. Ini. Kemudian, apalagi ya yang kenapa ya ada jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian juga untuk hal-hal yang tidak ada di rekening koran. Kejadian ini yang kita jurnal umum itu dia transaksi yang ada di buku kasir, yang ada di rekening koran. Tapi yang nggak ada di rekening koran itu dibikinlah penyesuaian. Ya. Contohnya penyusutan tadi, kan di rekening koran nggak ada. Biaya beban penyusutan motor atau mobil itu kan nggak ada. Itu ini kita sendiri yang meninikan. Nah, penyesuaian ini dibuat di setiap akhir bulan ya, akhir bulan. Kalau Oktober tanggalnya 31 Oktober. Oke, kita buat. Sebelumnya takut mati ya. Absen dulu, dinyalakan ininya. Sebentar saya nyalakan lampu dulu. Sudah. Coba yang lain kameranya nyalakan. Nanti untuk lebih memahami ya, apa itu jurnal penyesuaian atau bagaimana ininya, boleh baca-baca di Google. Intinya adalah dia dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada agar saldo-saldo itu sesuai dengan kenyataannya pada bulan atau periode berikutnya. Sebentar ya. Yang lainnya, jangan lupa kameranya. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1 menit lagi dia akan mati. Berarti saya kirim link baru ya. Oke.
Oke, 1 menit lagi mati. Saya tutup dulu ya, nanti saya buka lagi ya. Kirim link baru.